Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat semuanya? Sudah makan malam? Kalau belum berarti tausiahnya pendek saja. Semoga semua yang hadir ini selalu mendapatkan rahmat, ridho, kasih sayang Allah Subhanahu. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah. Engkau pun tidak masuk surga karena amalmu. Wala ana. Aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyatahammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya lah kita masih mengembuskan nafas. Karena rahmatnya kaki kita masih melangkah. Karena rahmatnya hati kita masih tergerak datang ke masjid. Karena rahmatnya lah Abdul Somad bisa sampai ke Masjid Raya Rampang. Pertama kali saya datang kemari. Mudah-mudahan kedatangan ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kedatangan saya kemari menyambung silaturahim dengan Bapak Haji Rusdi Masih. Betul? Bersilaturahim dengan masyarakat Rapang, Sulawesi Selatan, Sidrap. Yang membawa saya adalah satu angkatan dengan saya ketika di Mesir. Beliau Ustadz Bunyamin, Direktur Travel Haji dan Umroh An-Nur Ma'arif, beserta sahabat saya senior kami di Mesir, Al-Mukarram Ustadz Hasbi. Beliau juga Direktur Travel Haji dan Umroh Madian. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir malam ini dapat diberikan Allah SWT umur panjang, badan sehat, istiqomah iman dan Islam. Nanti kita akan menghadap Allah semuanya di padang mahsyar. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari itu orang sibuk sampai tidak peduli kepada saudaranya. Wa ummihi wa abi, tidak lagi berjumpa dengan ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, tidak lagi bisa menolong istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, karena pada saat itu sibuk mengurus urusan masing-masing. Tapi di antara orang-orang yang tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada jendela, tidak ada gunung, semuanya tercabut. Wa takunul jibalu kal'ainil manfush, seperti bulu kambing yang dihembus angin. Gunung yang menjulang tinggi, Gunung Merapi, Gunung Kelut, seperti bulu kambing yang dihembus angin. Tak ada harganya sama sekali. Maka di antara manusia yang dapat naungan, dapat atap, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, badannya bisa di mana saja, tapi hatinya tergantung di masjid. Dan saya melihat orang-orang yang tergantung hatinya di masjid ada di Masjid Raya Rampang pada malam hari. Ini begini tiap malam. Amin. Insya Allah bukti berhasilnya tabligh akbar. Bagaimana kemarin di Masjid Raya Rampang Ustaz Abdul Somad datang, parkir pun susah.
Bagaimana kemarin waktu Ustaz Abdul Somad datang ke Masjid Raya Rapang, susah kami mau datang, penuh. Bukan itu standar. Standar keberhasilan tabligh akbar pengajian adalah lihat sholat subuh besok. Kalau bertambah seperti subuh biasanya, maka insya Allah berhasillah malam ini. Mudah-mudahan besok ada yang mengirimkan fotonya di medsos, insya Allah. Amin. Bagaimana kemarin subuh setelah Ustaz Abdul Somad tausiah? Alhamdulillah Ustaz Somad masih tetap pemain inti. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Hayya 'alas shalah. Walaupun badannya di kantor, tak sabar dia untuk datang ke masjid, menunggu sholat. Hari ini ada orang sudah jam 2.30 barulah mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jam 2.30 dia bilang Allahu Akbar. Kata malaikat, kau serius apa enggak? Jam 2.30 dia katakan Allahu Akbar. Sebenarnya dia sedang mengatakan pekerjaan saya Allahu Akbar, direktur saya Allahu Akbar, dunia saya Allahu Akbar, dia lebih besar daripada Allah. Maka dalam sholat kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau memang milik Allah, kalau memang punya Allah, mengapa kita menunda? Malaikat kalau datang dia tidak bisa ditunda walau sesaat. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Alhamdulillah sampai malam ini anak-anak kecil tetap datang sholat berjamaah ke Masjid Raya Rapang. Saya di mana-mana yang namanya tausiah itu biasanya dapat giliran yang kelima. Kata sambutan pembukaan dari protokol, kata sambutan dari kepala daerah, kata sambutan dari panitia, sampai RT RW pun dapat jatah juga. Kecuali di Masjid Raya Rapang, begitu datang langsung tausiah. Sampai saya tak tahu siapa saja yang mau disebutkan. Kalau ada pendahulunya saya bisa tahu yang dihormati Bapak anggota DPRD, Bapak wakil DPRD. Tapi karena tak tahu, jadi yang paling selamat sebutkan saja semua. Yang saya hormati muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini dimuliakan karena dia memuliakan Allah. Ketika dia tidak memuliakan Allah, maka dijatuhkan serendah-rendahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Asfala, terendah, safilin, di antara yang rendah, dia yang paling rendah. Kita dimuliakan Allah karena kita mau merendahkan diri kepada Allah. Kening yang paling tinggi, kening yang paling mulia. Tak ada yang berani memegang kening kita. Yang berani memegang kening Abdul Somad ini cuman anak saya sama tukang pangkas, tukang potong rambut, tukang cukur, foto dikirim ke medsos, semuanya pada komen. Beruntungnya abang tukang cukur bisa megang kepala Ustaz Abdul Somad. Ketika kita sedang sholat, kita tempelkanlah kening yang tinggi ini ke lantai, tempat telapak kaki. Tidak ada satupun manusia yang mau meletakkan tempat paling mulia ke tempat paling rendah. Tapi karena sudah menjadi rukun sholat, rukun sholat adalah sujud. Rukun sujud adalah menempelkan kening ke lantai. Kalau tidak menempel 7 anggota, batal sujudnya. Kalau batal sujudnya, maka batal sholatnya. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening dia tempelkan. Tidak mentang-mentang pejabat tinggi kehormatan kemuliaannya, orang kaya banyak hartanya, masuk dia ke Masjid Raya Rapang, imam makmum semua bersujud,
dia dengan angkuh sombongnya tak mau, dia tempelkan keningnya ke lantai. Allahu Akbar, ditempelkan keningnya ke tiang. Batal sholatnya. Kecuali memang dia sakit pinggang, kecuali memang ada darurat tingkat tinggi yang tak terelakkan. Selama dia sehat walafiat, dia sedang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah, masjid ini milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan ahada, maka jangan kau panggil yang lain, jangan kau minta kepada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami meminta, kepada engkau juga kami beribadah, kepada engkau kami meminta tolong. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta tolong kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau memohonlah kepada Allah, maka menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Saya malam ini nervous, terkejut, kaget, datang bertemu, sampai tadi saya lihat tidak ada orang. Loh, kemana ini manusia sunyi sekali, rupanya masuk dari belakang. Di depan penuh ramai. Saya beserta rombongan, Ustadz Bunyamin, Ustadz Hasbi, ada juga bersama kami kakak kelas senior kami di Al-Azhar, ketua kami di Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, ketua Persatuan Al-Azhar Al-Mukarram Dr. Andi, Masya Allah, Andi Adrus beserta rombongan. Ketika kita sudah sampai ke masjid, kita angkat satu menjadi imam, maka siapapun yang di belakang mengangkat tangan mengikut imam di depan. Sekarang banyak makmum ini mendahului, menyalip, memotong jalan imam. Imam baru dia sudah bangkit duluan. Allah itu tegak duluan. Ketika ditanya, kenapa kamu cepat sekali? Saya ini pembalap, Ustaz. Sampai imam pun dia potong juga di tengah jalan. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk dipotong, didahului, bukan pula untuk dilawan. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Setelah imam berkata bar, barulah kita bergerak. Allahu Akbar, barulah kita bergerak. Itulah mengapa sebagian imam kadang lebih dulu geraknya baru takbirnya. Setelah dia tegak ke atas baru dia katakan Allahu Akbar. Tapi yang serentak juga baik kita mengikutinya. Masjid tempat semua manusia berkata kepada Allah, Allahu Akbar. Masalah hidup yang dihadapi, masalah di kantor, masalah organisasi, masalah pemerintahan, masalah rumah tangga, diserahkan kepada Dia yang Maha Besar. Allahu Akbar. Manusia sekarang banyak menyerahkan masalahnya ke narkoba, menyerahkan masalahnya ke diskotik, menyerahkan masalahnya ke pil obat tidur. Akhirnya dunia banyak masalah, dia selesaikan dengan ganja, dia selesaikan dengan khamar. Pas mabuk masalahnya hilang, begitu sadar masalah datang lagi. Akhirnya dimakan pil anjing gila, baru agak tenang. Apa jadinya dunia ini kalau diserahkan kepada perbuatan maksiat dan dosa? Tidak ada jalan lain. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa dia menyembah Allah, hai orang yang percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah, bisabri, dengan sabar, wassalah, dan sholat. Tak ada jalan lain, tidak ada jalan lain kecuali sholat, sholat, sholat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelang akan meninggalkan kita, meninggal dunia, apa kata beliau? As-sholat, as-sholat, sholat, sholat. Dan Abu Bakar ketika naik diangkat menjadi khalifah, pesannya yang pertama, qumu ila sholatikum, laksanakanlah sholat, yarhamkumullah, maka Allah akan mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kami. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali nanti dihisab
Yang pertama kali dihitung dari amal manusia ini adalah solatnya. Idza sholahat sholahal amalu kulluh. Kalau solatnya baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau solatnya rusak, fasadal amalu kulluh, maka yang lain ikut menjadi rusak. Makanya di samping mihrab tempat sujud Nabi di Taman Raudhah Masjid Nabawi, panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita berangkat umroh bulan Februari bersama program Ustadz Abdul Somad, umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad Februari 2023 insyaallah, amin. Ongkos tanggung masing-masing. Di samping mihrab tempat sujud Nabi di Taman Raudhah ada tulisan as-salatu imaduddin, sebelah kiri tiang. As-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Masjid raya yang cantik indah ini, Masya Allah, melihat lampunya mengingatkan kita pada Masjid Nabawi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kubahnya besar sekali. Biasanya masjid kalau kubahnya besar itu suara bergema, tidak jelas ke telinga jamaah. Malam ini suara Abdul Somad jelas? Masya Allah, tabarakallah. Ini sound sistemnya bagus, luar biasa. Masjid yang cantik dan indah, kubah tidak akan bisa tegak kalau tidak ada tiang-tiang yang kokoh, yang kuat. Maka tiang dari segala amal kita, sedekah kita, umrah kita, haji kita, wakaf kita, infak kita, puasa sunat Senin Kamis, zikir yang banyak, khatam Quran berkali-kali, tumbang kalau tidak ada sholat sebagai tiangnya. Itulah mengapa yang pertama kali amal kita nanti akan dihitung. Amal yang pertama dihitung adalah sholat. Dan ibadah kita yang pertama, muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat, wa hum abna'u sab'a sinin, ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, kalau dia tak mau salat umur 7, maka boleh dipukul pada umur 10 tahun. Tapi pukulnya tidak boleh lembab berbekas, tidak boleh pada alat vital, tidak boleh sampai dia trauma ketakutan, hanya sekedar memberikan efek jera pengajaran saja. Dan orang tua tidak bisa main suruh saja, pergi sholat, pergi ke masjid, pergi sholat. Anaknya bertanya, bapak enggak ke masjid? Papa sudah dewasa. Anak-anak ini mengikut bagaimana orang tuanya. Kenapa malam ini banyak anak-anak memandang saya ke kanan, anak-anak memandang ke depan, anak-anak memandang ke kiri, ada anak-anak. Karena orang tuanya ikut. Orang tua membawa anak ke masjid dari kecil, tertatih-tatih sampai besar. Nanti di hari tuanya dia pula yang akan membawa orang tuanya sholat ke masjid. Di hari tua kita mungkin kita tak bisa lagi berjalan, mereka akan mendorong kita di atas kursi, karena mereka ingat dulu ketika kakiku tidak bisa berjalan, dia yang menggendongku, maka saat ini aku pula yang akan membawanya. Bakti anak kepada orang tua tergantung kita membiasakannya ke masjid. Allah bisa karena biasa. Dia ketemu dengan orang promotor band, semua tur musik keliling dari mulai ujung Sumatera sampai ke timur Indonesia, itu yang bawa band-band itu saya, Pak Ustaz, kata promotor musik. 6 bulan kami keluar rumah, gak pulang ke rumah, pergi ke kota sana, pergi kemari, sholat gak ingat, puasa tidak ada, pokoknya gak ada ibadah sama sekali. Sampai akhirnya suatu petang saya sedang duduk di atas pentas, habis merapi-rapikan semua alat untuk show nanti malam. Ketika matahari akan tenggelam, saya lihat memerah bagian arah barat, lalu terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba datang bayangan ayah saya ketika masih kecil membawa tangan saya ke masjid. Kenangan itu ternyata luar biasa, Ustaz. Itulah yang membuat saya tobat pertama kali. Setelah itu saya dengar ceramah Ustaz. Setelah itu saya ingin Ustaz datang tausiah di tempat saya. Berawal dari kenangan masa kecil. Saya yakin dan percaya anak-anak kita yang malam ini dibawa ke Masjid Raya Rapang
maka mereka juga nanti akan teringat di masa 20. Hari ini saya datang ke Masjid Raya tahun 2022, tahun 2052 saya datang lagi kemari. Tapi ketika itu saya sudah tidak bisa berdiri lagi dan duduk itu ceramah dulu. 2052 saya kemari, bapak-bapak ini udah banyak yang meninggal. Saya masih hidup lagi. Umur kita tidak tahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Malam ini kita hanya ingin membuat sejarah untuk anak-anak kita. Kita ingin apa yang kita lakukan malam ini, subuh besok, waktu maghrib, kita bawa mereka kemari. Yang kita inginkan mereka punya sejarah bahwa kami dulu pernah datang di masa kecil ke Masjid Raya Ramang. Siapa yang datang waktu itu? Ustadz Abdul Somad berangkat dari Pekanbaru habis subuh, tausiahnya habis isya. 1 hari saya baru sampai kemarin. Bayangkan itu, menempuh jalan yang luar biasa. Pejam mata belum juga sampai, buka mata saya tangkap setengah laut, rupanya banjir. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bersama di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang yang paling baik, orang beriman, di majelis yang paling baik, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, majelis yang di dalamnya dibacakan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah sejarah yang baik untuk anak-anak kita. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Berapa banyak masjid besar yang ada di Eropa, yang ada di Cordova, yang ada di Andalusia. Hari ini masjid besar tinggal kenangan, menjadi museum. Banyak turis-turis datang ke sana ingin menyaksikan masjid yang besar, tapi tidak lagi dibenarkan untuk sholat karena tidak lagi ada sholat berjamaah. Tapi saya yakin dan percaya Masjid Raya Rapang ini sampai hari kiamat tetap ada orang sholat di sini, insyaallah. Dari mana Ustaz yakin? Karena yang akan menjadi ketua masjidnya, yang akan menjadi imamnya, yang akan menjadi muazzinnya, yang menjadi khatibnya hadir malam ini. Inilah anak-anak kecil yang datang pada malam hari. Jangan larang anak kecil ke masjid, karena di beberapa masjid anak kecil sudah dilarang. Saya dikirim video anak kecil ditendang dari masjid. Jangan ke masjid, kalian ini buat naik darah tinggi saya saja. Kalau di masjid masih ada anak kecil, insya Allah 30 tahun akan datang masih ada orang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu pasukannya tinggal pasukan 70 ke atas, mohon maaf jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Abdul Somad satu saja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya datang bukan ingin menyindir, menyakitkan hati, menyinggung perasaan. Kedatangan Abdul Somad dalam rangka wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti ada masjid wa masajiduhum amirah. Masjidnya banyak, masjidnya megah, masjidnya cantik. Tapi di sana tidak ada hidayah, kosong, hampa, kecuali di Rapang. Masjidnya besar, tinggi, megah, cantik, terang benderang, sistemnya bagus, kipasnya hidup. Di beberapa masjid saya tahu siap kipasnya banyak, tapi mati. Di sini masya Allah luar biasa. Ini ada juga satu mati seperti itu. Tadi sebelum saya ngomong saya belum lihat kemarin. Ini juga jangan dihidupkan, saya tidak tahan dingin. Nanti saya masuk angin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya secara peralatan, hardware, perangkat kerasnya sudah. Saya dipesankan oleh Pak Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia, Pak JK, Ustadz Samad, kalau ceramah di mana-mana tolong sampaikan mikrofon ini perannya 80%. Karena orang mendengar khutbah Jumat, mikrofon, mendengar suara azan, mikrofon, mendengar suara khatib, mikrofon, mendengar suara imam, mikrofon. Jadi peran mikrofon di masjid itu 80%. Kadang tak jelas apa kata khatib itu. Dari mulai awal khutbah sampai selesai
itu seperti kumur-kumur aja. Habis berhenti, habis itu naik lagi. Selesai suami pulang ke rumah, istrinya bertanya, apa tadi pesan khotib itu bang? Kata khotib itu, takutlah engkau kepada Allah dan taatlah kepada suamimu, apa saja yang dia mau taati, kau cepat masuk surga. Perasaan dari sejak kita awal nikah itu terus pesannya. Kenapa khotib itu lebih pro ke kamu daripada ke aku? Ini bukan salah khotib, bukan salah pengurus masjid, tapi karena memang mikrofon itu tidak jelas. Mikrofon ini ada yang modelnya menggema sampai berkali-kali. Jangan bukan sepatu untuk. Tapi di masjid kita ini Masya Allah. Jadi masjid-masjid lain datanglah studi banding, jalan-jalan ke masjid Raya Rapang, jelas suaranya sampai ke telinga jamaah karena peran mikrofon begitu penting. Lalu kemudian muazzinnya, adakanlah musabaqah azan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru Hijrah, halal bihalal, menyambut hari besar Islam, Nuzul Quran bulan Ramadan. Adakan sebelumnya itu musabaqah lomba azan sehingga ada regenerasi. Jangan sampai azan di zaman bapak kita tahun 80-an itu juga lagi yang azan sekarang. Bukan berarti azannya tidak diterima Allah, mungkin lebih diterima Allah karena ikhlasnya. Tapi suara azan ini kan yang diangkat Nabi Bilal bin Rabah, naik ke atas atap rumah. Kenapa dia yang azan? Karena suaranya yang paling melengking. Hayya 'alas shalah, masuk ke otak manusia, masuk ke tangkai jantungnya, didengar orang. Ini sebagian azan ini kadang dia yang azan, kita yang ragu. Ini kira-kira sampai selesai atau tidak ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muazzin ini juga penting, ada fit and proper testnya. Begitu juga dengan imam. Terkadang di sebagian masjid ini lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Mohon tuan-tuan imam jangan tersinggung. Saya tidak ingin menyakiti hati imam. Imam ini adalah guru-guru kita. Boleh jadi guru bapak kita, tapi mereka juga manusia. Kalau kita dengar di Masjidil Haram itu ada imam tua pada sholat Isya, tapi pada sholat Maghrib dipasang imam yang tua, yang sudah tidak panjang lagi suaranya, nafasnya, untuk mengambil barokah, karena tidak ada pensiunnya. Tapi untuk sholat tarawih, imam-imam yang muda, Syekh Bandar Balila, Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Suman Asyuraim, Syekh Huzaifi, itu apa? Supaya ada regenerasi. Maka anak-anak muda disekolahkan, masukkan ke sekolah tahfiz Quran, dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang mereka menjadi imam, hafalan Quran yang luar biasa. Ada banyak para ustadz, para ulama kita, maka ini kita ambil ilmu. Khairukum, orang yang paling baik di antara kita, bukan yang paling tinggi jabatannya, jabatan akan berakhir, bukan yang paling banyak hartanya, harta akan binasa. Kata Nabi, yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Lalu kemudian dia habis harinya untuk mengajarkan Al-Quran. Anak-anak kita ini mestilah ada tempat pendidikan Al-Quran. Maghrib ke Isya, handphone mati, TV mati, laptop mati, komputer mati, semuanya mati. Alhamdulillah Ustaz Somad, di tempat kami dari Maghrib ke Isya memang semuanya mati. Handphone mati, TV mati, laptop mati. Kenapa Maghrib mengaji? Bukan, pemadaman bergilir. Bukan karena pemadaman, tapi karena memang kita bersepakat, Bapak, Ibu, Maghrib ke Isya, stop semua aktivitas supaya anak-anak kita mengaji. Dulu lagi tren-trennya Maghrib mengaji, itu saya hadir beberapa kali. Kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota
didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama memencet tombol. Berikut ini pemencetan tombol Maghrib mengaji. Kita semarakkan dari Maghrib ke Isya. Anak-anak kita mengaji di Surau Langgar Musalla, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Islam Center. Pemencetan tombol. Besoknya tak ada satupun, sekedar tinggal di seremonial saja. Seremonial bagus untuk membangkitkan semangat. Tabligh akbar bagus. Tapi siapa besok yang duduk di sini untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Tapi tidak ada Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Zaman saya kecil dengan zaman orang sekarang beda. Ada namanya metode Qaidah Baghdadiyah A, I, U. Ada namanya pakai metode Qiraati. Ada namanya pakai metode Tilawati. Ada namanya pakai metode Iqra. A, bata, bata, tata, tata, baba, sasa, saja, jaja. Ini semua adalah cara membaca Al-Quran. Jangan malu, jangan sungkan, jangan segan. Bapak-bapak yang belum bisa membaca Al-Quran, cari guru privat, undang ke rumah, 4 mata saja. Cari waktu yang kira-kira istri sedang tidak di rumah. Alhamdulillah Ustaz Somad, kata si ibu, suami saya diam-diam sudah belajar. Saya nggak ada di rumah, dia panggil guru. Ibu tahu dari mana? CCTV saya intip. Tidak ada rasa malu. Malunya justru tidak bisa membaca Al-Quran. Mau tidak mau, suka tidak suka, datanya berbeda-beda. Ada yang mengatakan 65%, ada yang mengatakan 53%. Surveinya tidak sama. Tapi yang jelas, lebih setengah orang Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Bisa dites. Tulis di google.com, www.google.com, tulis di search buta huruf Al-Quran. Kita tes sama-sama berapa angkanya. Jangan-jangan sudah meningkat dari hari kemarin. Mari kita tes sama-sama di Google. Buta huruf Al-Quran. Kok gak muncul? Paket habis. Buta huruf Al-Quran belum muncul. Buta huruf Al-Quran berdasarkan sensus nasional Badan Pusat Statistik BPS, buta huruf Al-Quran 53%. Artinya kalau ada 100 orang kumpul, ada 53 orang tidak bisa baca Quran. Yang tidak baca Quran, yang belum bisa baca Quran, jangan tersinggung. Saya tidak ingin setelah ini kita lalu ngetes. Bisa baca Quran? Gak bisa. Yang dites pun tersinggung, marah. Kenapa kamu gak bisa baca Quran? Gak penting bisa baca Quran. Untuk apa baca Quran kalau korupsi? Ini udah kemana-mana larinya ini. Kamu kenapa gak bisa baca Quran? Quran gak penting bisa baca atau gak bisa. Yang penting iman di hati. Ini namanya mazhab ngeles ya. Ngeles. Kita sholat baca Al-Quran. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak benar bacaan Al-Fatihahnya. Bacaan Al-Fatihah itu adalah cara membaca Quran. Ada yang bilang tajwid, ada yang mengatakan tahsin. Yang benar itu mana Pak Ustaz? Tahsin dari kata hassana yuhassinu. Tahsin, memperbaiki bacaan. Tajwid dari kata jawwada yujawwidu, tajwid, memperbaiki bacaan. Mau tahsin, mau tajwid, gak usah kelahi. Yang penting betulkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tergenap biasanya banyak pada roh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada rohnya bergetar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tafkhim tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kita menyebutnya ada ha besar, ha kecil. Dipegang dada. Kalau bergetar, ha. Ada
bergetarannya. Kalau tidak bergetar, sebelum belajar gosok gigi dulu. Jangan sampai dua gendangnya. Kalau tidak gurunya pingsan, muridnya pingsan, atau dua-duanya sama-sama pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tebal tafkhim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ana di dalam dia, bukan a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, alam semesta. Alamin, sakit. Rabbil alamin, Tuhan sakit. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iya pakai tasdid. Ada baca tak pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepada Engkau kami menyembah. Kalau tidak dibaca pakai tasdid, iyyaka na'budu. Iyyaka tidak pakai tasdid artinya matahari. Iyyaka na'budu, kepada matahari kami menyembah. Kita menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang membaca ihdinas sirata. Ini ada huruf sya, ada sa, ada sa, ada tha. Paling tidak 4. Tha, sa, sya, sa. Tak sama semua. Bukan berarti mentang-mentang bahasa Arab lalu semuanya jadi syid. Mari kita bersyukur kepada Allah. Saya sebagai Ustaz Shoman, tidak semuanya jadi syid. Ada masanya sa, ada masanya tha, ada masanya sa, ada masanya sya. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya dalam, di dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi, ada dha, ada sa, ada wa, ada ja. Susah sekali Ustaz Somad belajar Quran ini. Memangnya waktu belajar bahasa Inggris, cobalah kursus di Pare, pergilah ke Diri, orang belajar bahasa Inggris, tetap juga belajar pronunciation, tetap juga belajar cara menyebutkan huruf. Mana ada huruf shin dalam bahasa Inggris? Ustaz, ada. Bahasa Inggris pun pakai huruf shin juga. Apa dia? Friendship. Huruf shin juga ada dalam bahasa Inggris. Apa dia? Workshop. Siapa bilang tidak ada? Iya Pak Ustaz, tapi tidak ada huruf sa dalam bahasa Inggris. Ada. Dalam belajar bahasa Inggris pun adik-adik kita tetap diajarkan huruf sa. Apa dia? Kesehatan. Kesehatan itu bahasa Inggrisnya health. Pakai sa, health. Kalau pakai sa, health, neraka. Go to health, pergilah ke neraka. Jadi dalam berbahasa apapun ada namanya makharijul huruf. Hanya saja bahasa Arab hurufnya lebih lengkap. Ada huruf-huruf yang dalam bahasa Al-Quran tidak ada dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris tidak ada huruf ain. Dalam bahasa Inggris tidak ada huruf bad. Dalam bahasa Inggris tidak ada huruf qa. Dalam bahasa Inggris tidak ada huruf qaf. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, qafnya mesti tepat. Qul huwallahu ahad. Qaf. Karena kalau tidak tepat beda artinya. Qul huwallahu ahad pakai qaf. Katakanlah Allah itu esa. Tapi kalau kita baca pakai kaf, qul huwallahu ahad, makanlah Allah itu. Qul artinya makan. Kalau tak percaya sama saya, tanya sama senior saya, sama Dokter Andi, tanya kepada Ustadz LC di belakang. LC itu artinya dari bahasa Inggris. LC singkatan dari licence. Licence artinya ijazah. Artinya orang ini sudah mendapat ijazah dari Al-Azhar Kairo Mesir untuk mengajarkan agama Islam. Seorang bapak-bapak istrinya hamil tua, mau dia bawa, mau melahirkan. Ketika mau dibawa, dia takut istrinya mati, meninggal. Kenapa? Karena dia mencari bidan berijazah. Jadi tinggal jumpai ketua OIAA, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, tinggal jumpai ketua ICAD, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, dari mulai Yaman sampai Hadramaut sampai ke Maroko. Maka insya Allah alumni-alumni yang bertebaran di Sulawesi Selatan ini. Saya kuliah di Mesir,
ikut Persatuan Riau. Ketika itu jumlah mahasiswa Riau cuma 75 orang, tapi jamaah alumni yang belajar di Mesir, yang dari Sulawesi Selatan, satu pulau, ikatan terbesarnya waktu itu adalah KKS. Jumlahnya di zaman saya itu 500 orang, kami 75 orang. Kami termasuk golongan minoritas ketika itu. Jadi alumninya sangat banyak sekali pulang ke negeri ini. Tinggal memanggil mereka, minta tolong supaya anak-anak kita diselamatkan dari buta huruf Al-Quran. Ibu akan ditanya nanti di hadapan Allah, sudahkah membawa anak ke Masjid Raya Rapang untuk mengajar, mendidik anak-anak? Aslinya ibu yang mendidik anak itu. Saya, guru pertama saya sebelum ke Mesir, sebelum ke Maroko, sebelum ke Sudan, sebelum ke pondok pesantren, guru pertama saya adalah ibu saya. Ibu saya bukan ustazah, ibu saya bukan profesor, ibu saya ibu rumah tangga, perempuan biasa. Tapi setiap kali saya tausiah hari ini kemanapun, beliau tetap mendapatkan aliran pahalanya. Ibu yang menganggap saya ini bukan alumni Timur Tengah Pak Ustaz, saya ini bukan ustazah terkenal Ustaz. Ibu ajarkan saja anak ibu a bataba tatata sasa saja jaja. Insya Allah dari itu dia tahu baca Quran. Setelah itu serahkan ke guru mengaji. Ibu saya menyerahkan saya ke guru mengaji. Guru pertama dia bawakan saya ke Ustaz Tamrin, sudah meninggal. Guru yang kedua diserahkannya kepada Syekh Muhammad Ali, sudah meninggal. Guru yang ketiga diserahkannya ke saya kepada Ustaz Abdul Rahim, sudah meninggal. Guru yang keempat diserahkannya kepada Ustaz Armawi Abdul Rahman, sekarang di Brunei Darussalam. Guru kelima diserahkannya saya kepada Syekh Isra'i Abdul Rauf, sudah meninggal. Apa maknanya? Serahkan ke banyak guru untuk mengambil barokah. Tak semua guru itu saya khatam mengaji. Mak, ini gak sampai hatam. Yang penting kau dapat berkahnya, barokah guru-guru kita. Sampai hari ini saya selalu datang ke guru-guru. Kalau saya ke Sulawesi Selatan, dari awal kedatangan dulu, saya datang ke guru-guru. Saya datang ke Profesor Dr. Farid Bajdi Gurunta. Di Jakarta saya datang ke tempat Profesor Aliafi Gurunta. Saya cium tangannya, saya minta doa. Karena begitu ibu saya mengajarkan dulu. Kau datang ke guru ngaji, diminta kayak baca Al-Fatihah, minta luruskan baca Al-Fatihah, cium tangannya, minta bacakan, hembuskan kepala anak saya. Begitu kami dulu diajarkan untuk mengambil keberkahan-keberkahan dari orang soleh. Nabi SAW mengajarkan itu, dilanjutkan kepada sahabat, sahabat melanjutkan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampailah ke guru mengaji, sampailah ke kita. Saya yakin dan percaya kehadiran kita pada malam hari ini adalah mengajarkan anak-anak kita, sehingga bapak ibu yang sudah menurunkan ke anaknya, anak ini nanti akan menurunkan ke cucunya, sampai hari kiamat akan terjaga, terpelihara insyaallah. Amin. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin wahai para suami. Wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan ditanya di hadapan Allah ar-ra'iyati, tentang apa yang kamu pimpin. Aslinya ibu ini adalah tanggung jawab bapak. Bapak yang mengajar ibu sholat, bapak yang mengajar ibu baca Quran, bapak yang mengajar ibu cara menutup aurat. Tapi karena keterbatasan bapak, akhirnya bapak mengizinkan ibu datang ke masjid. Aku tidak sanggup mengajarmu, my dear, my darling, buah hati pelayan jiwa. Siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Maka karena aku tidak sanggup mengajarmu, maka kamu silakan datang ke masjid. Akhirnya ibu-ibu malam ini pun ramai datang ke masjid. Tapi ketika dibuka tanya jawab, tidak terhitung tak berapa kali Ustaz Somad dapat kertas isinya, Ustaz, gimana suami saya enggak sholat? Lalu saya tanya, gimana ceritanya kamu bisa nikah sama orang enggak sholat? Karena saya pun juga enggak sholat, Pak Ustaz. Kami justru dipertemukan karena sama-sama selevel, inilah kami yang membuat kami bersama. Terus kenapa ibu bisa jadi sholat? Saya ingat akhirnya nanti akan mati menghadap Allah, dan saya pun bertaubat, dan saya sudah taubat nasuha. Tapi suami saya belum, Pak Ustaz.
perempuan tidak bisa menceramahi suaminya. Walaupun sudah sering pengajian, ikut tabligh akbar, saya tidak mau ibu pulang dari sini lalu manggil suaminya, sini Firaun. Ya ayyuhalladzina kafaru. Karena ibu punya 6 orang wali. Wali bukan hanya sekedar menikahkan, aku nikahkan engkau dengan anakku, bukan. Itulah mengapa seorang ayah dari anak perempuan memegang tangan calon menantunya, karena dia ingin ini menjadi imam untuk anak-anaknya. Engkau kupilih karena aku yakin kau bisa menjadi imam untuk anak. Saya tausiah, sebelum tausiah nginap di hotel, pagi-paginya makan, pas lagi sarapan datang ibu-ibu membawa seorang anak gadis. Ustaz Somad, ini pegawai saya di kantor, anak buah saya, dia nyari imam Pak Ustaz. Saya bilang saya khotib. Perempuan mencari imam yang akan membimbingnya dunia dan akhirat. Saudaraku dimanapun berada, bil khusus yang ada di Sidrap, yang ada di Rampang, kalau kalian mau mencari imam, datanglah ke Masjid Raya Rampang, banyak sekali imam-imam. Mudah-mudahan yang perempuan-perempuan ketemu dengan imamnya, insya Allah. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Saya mengaminkan itu anak-anak saya, Pak Ustaz. Doakan supaya anaknya Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Betapa sejuknya hati kita melihat dia pakai mukena. Senang hati saya Pak Ustaz melihat anak saya pakai mukena. Anak laki-laki saya pakai baju koko, pakai sarung. Belum lagi azan berkumandang dia sudah ke masjid. Menyenangkan hati, menenangkan pikiran, menyejukkan mata. Saya menghafal ayat itu sudah lama, menceramahkannya sudah beratus kali. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Tapi paham maknanya setelah ada bapak-bapak umur 70 tahun datang ke kampus waktu saya mengajar. Ustaz Somad tahu arti qurrata a'yun? Oh iya Pak, saya mengajarkan dengan doa itu kepada jamaah. Qurrata a'yun artinya sejuk dipandang mata. Apa arti sejuk dipandang mata itu Pak Ustaz? Ya senang mata kita melihatnya. Saya punya anak Ustaz Somad. Ketika dia datang ke rumah jilbabnya panjang, dia secara ekonomi bukan kaya, biasa saja. Anaknya datang, sholat mereka, sejuk mata saya melihatnya. Tapi ada anak saya satu lagi Pak Ustaz, kaya, dibawanya makanan mahal, dia pakai mobil datang ke rumah, tapi rambutnya tidak dia tutup, celananya sempit, panas mata saya Pak Ustaz. Oh itu ternyata maknanya. Jadi banyak anak-anak yang datang ke rumah, mata orang tuanya panas, walaupun kena hujan musim dingin, tapi karena batinnya panas, karena jauh dari cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa Nabi Ibrahim meminta Rabbi habli minas salihin? Kenapa Nabi Zakaria meminta Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah? Kenapa kita selesai berwudu meminta Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin? Karena orang solehlah yang didoakan dalam salat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Orang soleh, bapak soleh, ibu soleh, anak soleh didoakan oleh semua orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Walaupun jarak kita jauh dari kota Makkah Al-Mukarramah, semua yang sholat ini mendoakan orang soleh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untuk kita semua dan semua orang-orang yang soleh. Di dalam sholat kita sedang memperbaharui tasyahud kita, at-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatun, segala keberkahan, sholawatun, doa-doa, thayyibatun yang baik-baik, lillah, bukan punya saya.
Manusia gila hormat, yang terhormat, yang mulia, Profesor, Doktor, Haji, Ustaz Abdul Somad, LC, MA, PhD. Hanya satu yang belum, almarhum. Diagung-agungkan, dimuliakan, dipuja-puji, disanjung-sanjung, mesti dikembalikan kepada Allah. At-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala keberkahan, sholawatun, segala doa-doa, thayyibatun, segala yang baik-baik, bukan punya engkau Abdul Somad, lillah, punya Allah. Balikkan semuanya kepada Allah, kembalikan semuanya kepada Allah. Sebab kalau kita sangka itu punya kita, ketika dicabut Allah, maka akan datang kekecewaan yang luar biasa. Semakin dalam rasa memiliki, semakin sakit ketika dia pergi. Boleh untuk buat update status besok pagi. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Setelah kita serahkan semuanya kepada Allah, bukan punya kita, baru kita ucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu barulah kita ucapkan salam untuk kita semua. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Walaupun Abdul Somad baru pertama kali datang ke Rapang, tapi sesungguhnya orang Rapang setiap hari mendoakan Abdul Somad. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Setelah itu barulah dia ulangi syahadatnya. Syahadat yang pertama di alam roh, ketika belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada darah, belum ada daging. Ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita semua ketika itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi, engkaulah Rabb kami. Sebelum anak ibu masuk ke dalam rahim ibu, sebelum bapak menikah dengan ibu, anak-anak ibu ini semuanya sudah bersyahadat. Jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita tanamkan iman kepada anak-anak kita, kita tidak membeli tanah kosong yang belum ditanam kelapa sawit. Kita bukan membeli tanah hampa yang belum ada apa-apanya. Kita sudah diberikan anak yang sudah beriman. Hanya saja kita perlu menjaga iman mereka. Itulah mengapa mereka kita bawa ke masjid, mereka kita masukkan ke pesantren tahfiz Quran, mereka kirim ke Al-Azhar, supaya imannya itu tumbuh. Karena banyak imannya itu mati di tengah jalan. Iman tak dapat diwarisi walaupun dari ayah seorang nabi. Ingatkah kita bagaimana Nabi memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas perahu bapak. Apa jawab anaknya? Sawi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku tak perlu naik ke perahu bapak, aku cukup naik ke atas bukit, aku akan selamat. Ternyata banjir bandang 40 hari 40 malam, tenggelam alam semesta. Saat itu dia meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, inna min ahli, itu anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak baik. Dia bukan anakmu wahai Nuh. Anak itu adalah Kan'an, anak durhaka. Pelajaran bagi kita, anak ini mesti kita jaga, mesti kita pelihara. Jangan sampai imannya mati. Iman yang ada itu mesti tumbuh, disiram dengan pengajian. Iman yang sudah tumbuh mesti berbuah, diajak dia beramal, sholat, mengaji, baca Quran, berzikir, tabligh akbar, pengajian. Jangan sampai buahnya mati dimakan ulat, jangan sampai dia busuk kena wereng, jangan sampai dia kena bakteri. Maka dijaga dengan keikhlasan, seperti menanam tanaman, amat sangat rajin kita menjaganya. Kalau tidak, hancur anak-anak kita ini. Anak kita diserang narkoba, zina, game online, judi online, pinjaman online, ditambah lagi dengan aliran sesat, ditambah lagi dengan LGBT, internet merajalela. Dulu yang merusak kepala Abdul Somad ini tidak banyak, paling cuma Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Sebagiannya sudah meninggal dunia. Dan tidak pernah mereka mengajarkan maksiat dan dosa. Mereka pun munculnya sepekan sekali, setiap hari Ahad saja. Sampai jam 12 hilang muncul satu-satu televisi.
Sekarang TV kabel satu orang dulu zaman dulu menonton satu film selesai. Zaman sekarang nonton sana, pencet sana, satu pun tak ada yang ditonton saking banyak channelnya. Akhirnya niat mau menonton TV, akhirnya TV menonton dia. Berapa banyak orang tertidur di depan TV zaman sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak kita jaga ini dengan sholat berjamaah, dengan mengaji membaca Quran, ini tontonan ini sudah menjadi tuntunan, tak lagi bisa dibedakan mana tuntunan mana tontonan. Yang tak layak jadi tuntunan dijadikan tontonan, yang mestinya tontonan dijadikan tuntunan. Dunia ini sudah kacau balau. Tapi kalau kita tetap berjamaah bersama, tetap ikut kepada guru-guru kita, selesai sholat akhirnya kita pun mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya kalau di masjid dekat rumah saya ketua masjid, saya mengimami jamaah, saya sholat dengan anak-anak santri, zikirnya saya jaharkan, astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Kenapa Ustaz jaharkan? Jamaah kan sudah tahu semua Pak Ustaz. Menurut mazhab Syafi'i, imam menjaharkan zikir untuk mengajar makmum. Makmumnya kan sudah tahu semua. Kenapa Ustaz jaharkan? Mungkin ada di antara makmum itu yang mu'alaf baru masuk Islam gak tahu bacaan. Mungkin ada di antara makmum itu memang dia udah Islam, tapi sholatnya itulah sholat dia yang pertama kali, baru aja taubat tadi. Mungkin ada di antara makmum itu anak-anak, setelah dia sholat dia pulang ke rumah. Kalau sudah saya jaharkan dia nggak tahu bacaannya, sampai pulang ke rumah ibunya nanya, siapa imam tadi nak? Ustaz Somad. Habis sholat dia zikir? Iya. Coba ulangi bacaannya. Itulah mengapa saya jaharkan. Tapi saya tidak menyalahkan kalau ada yang membaca sir. Kenapa? Mungkin dia memakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kalau makmumnya sudah hafal semua, imam membaca sir. Tapi sampai hari ini masjid kita besar, jamaahnya ramai, banyak musafir yang mampir. Kita tidak tahu makmum itu sudah tahu semua. Beda kalau kita imam di musola yang kecil, jamaahnya itu saja, semuanya sudah tahu semua. Lalu kemudian setelah itu pula saya berdoa. Selesai sholat saya berdoa, makmum mengaminkan. Kenapa Ustaz berdoa? Karena dalam Al-Quran dikatakan qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, Nabi Harun hanya mengaminkan saja. Amin, amin, amin. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Saya berdoa, tapi doa itu makbul bukan karena saya. Boleh jadi saya riya, boleh jadi saya sum'ah. Hari ini saya tampil ke depan, saya ceramah, saya direkam. Boleh jadi saya sudah dikuasai riya, hati saya kotor. Tapi ada jamaah yang hatinya bersih, tak ada kepentingan, mereka lebih ikhlas. Mereka mengatakan amin, kabulkanlah ya Allah. Terbuka pintu langit karena mereka. Maka selalu saya doa. Tapi bukan berarti karena imamnya berdoa, makmumnya bilang amin, makmumnya amin semua, imamnya kepedean, doa yang terlalu panjang. Saya kalau jadi imam doanya 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam ahlus sunnah wal jamaah, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah, wa barakatan fil rizki, rezekinya berkah, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10. Baca dengan pelan karena ada anak-anak yang menghafal. Kita baca subuh, kita baca zuhur, kita baca asar, kita baca maghrib, kita baca isya, kita baca tahajud, kita baca witir. Anak mendengar. Anak-anak ini banyak sekali hafal tanpa membaca.
Buktinya mereka hafal Al-Fatihah, mereka hafal Qul Huwallah, mereka hafal kuliah, mereka hafal Wadduha, tidak pernah melihat kertas. Mereka hafal karena mendengar. Ini pentingnya dibaca jahar. Tapi saya tak menyalahkan yang sir, karena masing-masing punya argumen, masing-masing punya alasan. Kenapa Ustaz Abdul Somad melihat ke depan lebih banyak daripada ke kanan dan ke kiri? Saya dari tadi melihat jam, sudah jam 21.28. Tadi saya mulai jam 20.28. Berarti saya sudah berdiri selama 60 menit sesuai dengan kode etik ceramah Abdul Somad 600 ml. Di mana-mana tausiah tidak lebih dari 1 jam. Masjid Raya ini sudah tepat penempatan jam dindingnya supaya penceramah dan khotib tahu kapan awal dan kapan akhirnya. Kadang ada juga masjid ini tidak ada jamnya. Kadang jamnya ada, baterainya habis. Sehingga bingung dia kapan. Apalagi kalau dipasang cuma di dinding, sehingga waktu khutbah Jumat khotib tidak melihat. Tapi di masjid kita, Masya Allah, tabarakallah, semuanya lengkap, tidak ada kurang satu pun, karpetnya bagus, apalagi tiang-tiangnya ini nampaknya emas semua ini. Aman, damai, tentram. Tidak ada alasan masyarakat Rapang untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Nanti ketika kita ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menjawab. Mulut terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Kaki sudah dibawa sholat berjamaah, maghrib mengaji, ibu-ibunya pengajian, anak-anaknya, bapak-bapaknya istiqamah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah. Buah dari istiqamah adalah husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah, disampaikan Allah segala niat baik kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama Islam. Selamatkan anak-anak kami dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selamatkan kami mati dalam keadaan la ilaha illallah. Wa'afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah, supaya kami bisa mencari rezeki yang halal. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut Quran dan Sunnah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa membangun masjid. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Dosa kami banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki. Ampunkan kami dengan taubat nasuha ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Ketika kematian yang sulit, yang susah itu, curahkan rahmat-Mu ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Tutupi dosa-dosa kami setelah kami mati nanti menghadap-Mu ya Allah. Wa hawwin alaina fi sakaratil maut. Kematian yang menyakitkan seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Kematian yang sangat menyakitkan seperti di kail, mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Kematian yang sangat menyakitkan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ketika sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, ibu kami, wa
wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina guru kami, para ulama kami, para tuan-tuan guru kami, para ustaz kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu tabligh akbar malam ini ya Allah. Wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Wali dzurriyyatina, anak-anak kami yang ujian hidup mereka begitu berat. Jaga anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari zina, jaga anak kami dari LGBT, pelihara anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Rempang, jadikan Sulawesi Selatan, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang dijauhkan dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Allah mawaffiq ulata umurina, bapak-bapak anggota dewan kami, pemimpin-pemimpin kami, pengusaha-pengusaha kami yang kau berikan amanah harta dan jabatan, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah, sehingga ketika mereka mati menghadapmu segala yang kau titipkan tidak menjadi laknat, justru menjadi rahmat dan menjadi amal jariah yang mengalir sampai hari kiamat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jadikan ucapan terakhir kami ketika kami menghadapmu saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.